kasih Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami setiap hari. Haleluya Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai. Haleluya. Tuhan menyertai setiap langkah kami. Haleluya. 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 Oh Yesus, kami percaya Tuhan yang pimpin, Tuhan menopang. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu. Haleluya. Oh glory, glory.
terpuji namamu, terpuji namamu Tuhan, segala hormat bagimu. Haleluya, segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari saat ini kita baca sama-sama Matius pasal yang ke-7, ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 dari Matius pasal 7. Firman Tuhan berkata demikian, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Amin. Firman Tuhan yang pasti sangat sering kita renungkan, dan dari perikopnya pun kita tahu hal pengabulan doa. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau doanya tidak terkabulkan. Tidak ada satu orang pun yang ingin punya cita-cita doanya itu kandas, tidak didengar Tuhan, dan tentunya itu bukan sebuah kebenaran. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak ada doa yang kandas, ya. Apalagi doa kita sesuai dengan firman Tuhan. Tapi pagi hari ini kita mau belajar, kita berdoa, iya. Nah, kalau doa, kita ingin doa kita dikabulkan, iya. Tapi kita harus tahu, ada bagian yang Tuhan akan kerjakan, ada bagian yang kita harus lakukan. Kita diajarkan, minta maka akan diberi, cari maka kamu akan mendapat, ketok maka pintu akan dibukakan. Kita bahas satu persatu. Kita bahas mengenai minta. Dalam bahasa Yunaninya adalah eteo. Eteo artinya to ask, meminta, bolehkah, bisakah, ya, dan seterusnya. Crave, menginginkan, aduh tiba-tiba saya pengen makan rawon. Ya. To beg, meminta. To desire, menginginkan.
Jadi berdoa itu bukan cuma sekedar Tuhan bereskan masalahku ya, tetapi kita benar-benar begging, desire, menginginkan Tuhan, bila mana Engkau, pakai bahasa-bahasa yang sastra begitu ya, Tuhan, aku benar-benar merindukan adanya pemulihan dalam keluarga, pemulihan di dalam anak-anak, rumah tangga, usaha. Buah pikirannya di sini adalah begini, saudara, idenya. Meminta sesuatu, berbicara, menginginkan sesuatu kepada Tuhan, ya, karena adanya apa? Kata kuncinya di sini, redemptive rights, adanya hak yang bisa ditebuskan, ya, adanya hal-hal yang memang sesuai firman Tuhan yang bisa kita klaim. Oleh karena itu ketika kita ask, ketika kita meminta, harus sesuai firman Tuhan. Saya mengklaim sembuh, ada janji Tuhan. Itu redemptive rights. Ya. Bisa kita redeem. Kita tukarkan poin, kita tebus. Ya. Itu hak penebusan. Saya minta berkemenangan. Ada. Tuhan menciptakan kita lebih dari pemenang. Ya. Saya merindukan sebuah keluarga yang mencintai Tuhan dan melayani Tuhan, ada di dalam Alkitab. Semuanya ada. Ya. Minta, ask, eteo. Nah, setelah meminta, seek, cari. Tentunya mencari ini dengan segenap hati, bukan mencari sembarangan, ya. Kemudian, ya asal cari, asal tahu. Sebagai contoh, ada beberapa ayat yang bisa kita pakai, tapi kita buka dalam Ulangan pasal 4 ayat 29. Ulangan pasal 4 ayat 29 dikatakan apa? Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Seek, mencari. Asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya apa? Wholehearted. Gak setengah hati. Ya sudahlah. Kalau Tuhan memang mau mengabulkan doa ya sudah. Kalau enggak ya sudah. Seek. Artinya benar-benar mencari. Kalau benar-benar cari pasti dapat. Ingat, saudara, mungkin contohnya ibu-ibu, kalau belanja ke mart, ya apapun, atau ke pasar, apakah asal beli sayur? Pasti benar-benar cari yang bagus. Apakah yang bongkeng-bongkeng begitu, yang rusak-rusak, diambil aja? Enggak, pasti cari, mencari dengan seksama. Ya. Demikian pula kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita benar-benar cari Tuhan. Bukan hubungan yang transaksional, tapi mencari karena kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, relasional. Ya. Dan yang terakhir adalah knock, ketuk. Ketiga, hal yang ketiga dari cara supaya mendapatkan jawaban doa yaitu knock. Tadi kita belajar kalau ask, kalau meminta itu mengimplikasikan keinginan, want. Kalau mencari itu berarti ada sesuatu yang hilang, makanya dicari. Ya, diimplikasikan dengan loss, mencari sesuatu yang hilang. Kalau knock itu mengimplikasikan kebutuhan. Ya. Nah, maka kita di sini sebagai orang-orang yang mengerti firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kita harus ask, meminta dengan penuh percaya diri dan juga rendah hati, ya. Mencari dengan teliti dan hati-hati, dan kemudian mengetuk
dengan jujur, tidak ada motif yang jelek tersembunyi, dan juga memiliki ketekunan. Jadi berdoa itu saya tahu memang simple, sekiranya cuma tinggal berbicara kepada Tuhan, tetapi ada unsur-unsur ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita berdoa yang pertama, apakah kita benar-benar asking? Apakah kita benar-benar membutuhkan? Atau hanya karena kita melihat orang lain lebih dari kita, maka kita tidak mau dikalahkan orang lain. Yang kedua, seek. Ketika kita mencari, apakah ada sesuatu yang memang belum kita temukan? Ada sesuatu yang bahkan mungkin kita kehilangan. Yang terakhir, knock. Ini berbicara mengenai action. Ini berbicara mengenai ketekunan. Terus menerus berdoa. Ya. Pray without cease. Berdoa tanpa henti, tanpa jeda. Bukan artinya 24 jam dalam sehari, tetapi hati kita itu benar-benar berdoa kepada Tuhan. Nah, kenapa kok kita harus melakukan 3 hal ini? Karena ayat 8 berkata, setiap orang yang ask, setiap orang yang meminta pasti menerima. Ada amin, saudara? Setiap orang yang mencari pasti akan mendapat. Amin, saudara? Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ini jaminan firman Tuhan. Terlepas dari logika saudara, pengalaman masa lalu saudara, saudara mungkin masa lalu sempat tidak percaya, tidak peduli. Ini lembaran yang baru, ini kebenarannya. Kita sudah belajar ketika kita ask, ketika kita meminta. Kenapa kita meminta? Renungkan baik-baik. Ketika kita seek, mencari. Kenapa kita mencari? Ketika kita knock, mengetuk. Kenapa kita terus-menerus mengetuk? Kita tadi sudah belajar bersama-sama. Jadi sekarang kita tahu, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, masih dan tetap akan selalu sangat besar kuasanya. Tetapi ketika kita berdoa, apakah kita benar-benar ada hal yang menjadi kebutuhan kita? Kita berdoa bukan karena hasrat manusia, tapi kita berdoa karena kita tahu Tuhan menyediakan apa yang sedang kita perlukan. Bahkan mungkin tanpa kita berdoa, Dia sudah siapkan. Dia tahu lebih dari pikiran kita sendiri. Tapi kita juga tidak boleh lalai melakukan bagian kita, yaitu ask, seek, knock. Mencari, meminta, mencari, dan juga mengetuk. Pagi hari ini, janji Tuhan di ayat 8 berkata, setiap orang yang meminta pasti menerima. Setiap orang yang mencari pasti mendapat. Setiap orang yang mengetuk, pintunya pasti dibukakan. Pintu akan dibukakan bagi kita. Tidak ada alasan untuk berhenti berdoa. Jangan sampai kita izinkan iblis memutus koneksi kita dengan hadirat Tuhan dan pribadi Tuhan. Sehingga kita tidak lagi ask, seek, and knock. Tapi pagi hari ini kita mau mengerti firman Tuhan. Tuhan berjanji, hal pengabulan doa, setiap orang meminta pasti menerima. Katakan sama-sama, yang meminta pasti menerima. Yang mencari pasti mendapat. Yang mengetuk, pintu pasti dibukakan. Yesus sendiri berkata, tidak mungkin. Ayat 9, kalau saudara mau baca terus 9, 10, 11. Kalau anaknya minta roti, tidak mungkin dikasih batu. Tuhan tahu kita butuh apa. Ya. Nah, saya kasih perumpamaan. Kita butuh roti. Tuhan tidak mungkin kasih batu. Tuhan pasti kasih roti.
Tapi kalau kita sudah punya roti dan kita bisa pergunakan roti itu, kemudian kita minta roti-roti kembali, ya. Opsinya dua. Satu, penumpukan barang busuk rotinya habis. Dua, ya Tuhan lihat kita belum perlu roti lagi. Belum saatnya, kecuali memang Tuhan sedang tugaskan kita untuk jadi saluran berkat. Tuhan akan curahkan banyak roti untuk bisa jadi berkat bagi orang yang membutuhkan roti. Tapi itu bukan faktor yang perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan cuma ini, ask, seek, and knock. Minta, cari, ketok. Itu saja. Faktor dari Bapa Allah, Dia itu Allah yang akan memberikan roti. Tidak mungkin memberikan batu kalau anaknya minta roti. Kalau anaknya minta ikan, tidak mungkin anaknya diberikan ular. Dan tidak mungkin juga dia memberikan ikan yang basi, ikan yang rusak, roti yang basi, enggak. Dia selalu memberikan yang terbaik. Jadi di sini kita paham bahwa dari sisi Tuhan, Dia sudah memberitahu bagaimana caranya. Tinggal di sini kita belajar ayat 7 dan 8. Kita belajar untuk mengaplikasikannya. Kita sudah belajar pada pagi hari ini. Selamat mempraktekkan saudara. Berdoalah, minta, cari, ketok. Dia akan memberikan kepada kita apa yang menjadi beban doa kita. Dia Allah yang sangat baik, tetap bersyukur. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami terima kebenaran-Mu seutuhnya dengan penuh ucapan syukur. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.